Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda baik-baik dan juga tetap semangat. Selamat datang di semester 2 di pembelajaran chemistry bersama Bu Isti. Nah, di semester 2 ini kita lihat di sini kita akan membahas tentang larutan asam basa ya. Di sini ada gambar jeruk yang Ananda sering sekali ya memakannya. Tentunya Ananda tahu rasanya adalah salah satunya masam. Nah, hubungannya apa dengan larutan asam basa? Mari kita pelajari konsep umum dari asam basa itu sendiri ya. Asam menurut pengertian secara umum ya Ananda, itu mempunyai ciri ya, bisa disimak di situ, rasanya masam, bersifat korosif, memiliki pH kurang dari 7. Contohnya air jeruk, air aki. Air aki itu isinya adalah asam sulfat ya. Nah, sedangkan basa mempunyai rasa pahit, bersifat licin jika dipegang, pH-nya lebih dari 7. Nah, contohnya air sabun. Setiap hari pasti Ananda menggunakan itu untuk mandi ya tentunya. Nah, selanjutnya terkait tujuan pembelajaran, kita akan membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry maupun Lewis ya. Nah, konsep asam basa secara umum ditunjukkan dulu melalui indikator. Indikator asam basa itu adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan perbedaan dalam larutan asam maupun larutan basa. Nah, pH itu sendiri suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan ya. Kalau larutan mempunyai pH kurang dari 7 berarti asam, sedangkan yang lebih besar dari 7 itu merupakan basa. Nah, alatnya Ananda bisa lihat ya di sini ya. Itu ada alat pH meter namanya ya, secara digital. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu memiliki rasa masam ya, dan bersifat korosif, merusak logam, marmer dan berbagai bahan lain. Sedangkan larutan basa itu rasanya agak pahit ya kalau dicicipi, tapi jangan coba-coba ya. Dan bersifat kaustik. Kaustik itu licin seperti sabun. Nah, asam menurut Arrhenius kita bisa lihat di sini ya. Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang dalam air itu bisa melepaskan H+ ya, H+. Dan dirumuskan secara umum itu HXZ. HXZ itu senyawa umum asam. Kalau dalam air nanti mengalami ionisasi seperti ini ya. Jadi Ananda bisa perhatikan ada H+. Nah, ini adalah hasil dari ionisasi asam dalam air ya. Ini H+-nya di situ ada X. X itu adalah jumlah ion H+-nya. Nah, dalam asam jumlah ion itu nanti disebut dengan valensi asam ya. Valensi asam, sedangkan ion negatif Z-X-nya di sini ini adalah disebut dengan sisa asamnya ya, ion sisa asam. Nah, sedangkan basa Ananda bisa perhatikan ya di atas. Menurut Arrhenius, basa itu melepaskan atau menghasilkan ion OH- ya. Dan dalam reaksi pasti ditandai dengan MX+ itu adalah sisa basanya ya, positif, sedangkan OH- itu ciri khas basa. Jumlah ion OH- di sini. Nah, X ini menunjukkan bahwa jumlah OH-nya ada berapa. Ya, di sini adalah jumlah atau valensi basa. Oke, Ananda bisa perhatikan di sini ya. Ada mulai dari angka 0 ya. Angka 0 di sana sampai angka 14 itu adalah skala dari pH meter ya. 0 sampai 7 sifatnya asam, di situ ada baterai, lemon, tomato. Nah, itu di sehari-hari kita temukan. Nah, asam lambung, stomach acid ya. Ini ya, Ananda. Asam lambung di sini, stomach acid ini adalah yang ada di lambung kita ya. Kopi ya, kopi di sini angkanya adalah 5.
Iya kan? Kopi di sini angkanya 5 berarti sifatnya asam. Hati-hati yang punya asam lambung, jangan banyak minum kopi ya. Nah, untuk 7 sampai 14 itu sifatnya basa. Jadi basa itu bisa kita lihat baking soda, amonia, sabun ya. Ada sop di sini. Sopnya yang ungu atas ya. Nah, itu ada sabun. Itu adalah barang-barang di sekitar kita yang diukur pH-nya dalam skala 0 sampai 14. 0 sampai 7 itu bersifat asam atau asiditik dan 7 itu netral, air ya. Dan sedangkan untuk 7 sampai 14 itu alkalin atau basa. Oke. Dalam asam itu ada beberapa jenis, yaitu asam monoprotik. Mono itu artinya satu ya. Ada monoprotik, ada diprotik, ada triprotik. Tri pasti tahu ya, tri itu 3. Jadi suatu asam yang melepaskan 3 ion H+. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh asam basa di sini ya. Ada asam organik, ada asam anorganik. Selanjutnya, teori menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesies yang memberi proton. Masih ingat ya proton Ananda? Proton itu yang positif ya. Sedangkan untuk basa itu spesies yang menerima proton ya. Kalau asam itu memberikan proton, yang menerima itu namanya basa. Nah, contohnya ada di sini ya. Di sini ada contoh yaitu donor proton itu oleh HCl ya. HCl itu melepaskan H+ sehingga ditangkap oleh H2O menjadi spesiesnya adalah H3O+. Ini adalah spesies dari basa ya. Sedangkan yang menerima itu kan H2O, namanya aseptor proton. Kalau yang memberi HCl itu namanya donor proton. Donor itu yang memberikan. Ya. Kita lanjut. Nah, pasangan asam dan basa konjugasi itu maksudnya apa? Di sini konjugasi. Konjugasi yang dimaksud itu adalah pasangannya ya. Setelah melepaskan satu proton, suatu asam akan membentuk spesies basa konjugasi. Contohnya di sini ada beberapa ya. Di tabel ini ada asam dan HCl-nya itu melepaskan H+ sehingga basa konjugasinya Cl ya. Sedangkan untuk H2O itu basa konjugasinya adalah OH- dan seterusnya. Itu asam dan basa konjugasi. Oke. Nah, demikian juga dengan suatu basa. Basa juga punya yang namanya asam konjugasi. Nah, di sini ada tabel basa yang nantinya melepaskan OH- sehingga menyisakan asam konjugasi ya. Menyisakan asam konjugasi contohnya NH3 melepaskan proton H+, jadi asam konjugasinya adalah NH4+. Untuk H2O menangkap proton H+ menjadi H3O+ dan seterusnya. Nah, suatu asam hanya melepaskan proton jika ada basa yang menyerap proton. Jadi harus ada semuanya ya, antara yang menyerap ataupun yang memberikan proton, harus sepasang. Pada suatu reaksi asam basa Bronsted-Lowry, asam berubah menjadi basa konjugasi, sedangkan basa akan berubah menjadi asam konjugasi. Kita lihat di tabel ini ya. Nah, di tabel ini HCl dengan NH3+, dengan NH3 ya. Hasilnya ya, karena HCl itu memberikan proton H+-nya kepada NH3, jadi Cl merupakan basa konjugasi ya. Sedangkan yang awalnya NH3 basa, NH4 menjadi NH4+, yaitu asam konjugasi. Nah, untuk yang contoh kedua ya, H2O dengan CO3 2-. H2O merupakan asam karena
H2O lah yang memberikan proton, sedangkan yang menerima adalah CO3 2-. Maka OH- menjadi basa, sedangkan HCO3- menjadi asam. Ini ada beberapa contoh lagi asam basa menurut Bronsted-Lowry ya, bisa dilihat di tabel. Nah, secara umum teori asam basa Bronsted-Lowry itu seperti ini ya. Jadi Ananda bisa menyimpulkan bahwa pasangan asam basa konjugasi itu terbentuk di teori Bronsted-Lowry. Yang awalnya asam, nanti di produknya akan berpasangan dengan basa konjugasi. Yang awalnya basa akan berpasangan dengan asam konjugasi. Gitu. Oke, ini yang terakhir, Lewis ya. Teori asam basa Lewis. Gilbert Niels Lewis memberikan pengertian asam dan basa itu berdasarkan serah terima. Serah terimanya yaitu elektron ya. Kalau tadi proton menurut Bronsted-Lowry, sekarang Lewis itu menyoroti di bagian elektronnya. Di sini ada contoh ya. Ada contoh bahwa H3N ada elektron bebas ya, punyanya N. Nah, itu dilepaskan ke H+, sehingga nanti membentuk NH4+. Di situ asam merupakan aseptor. Aseptor itu yang menerima ya. Yang menerima pasangan elektron, basa itu justru yang mendonorkan pasangan elektron. Nah, di sini ada teori. Teori asam basa Lewis itu digambarkan dalam reaksinya ya. Di situ ada F itu fluorida ya. Fluorida dan BF3 sehingga bergabung menjadi BF4-. BF3 bertindak sebagai asam dan dapat menerima elektron dari F- ya. Sehingga F- itu bertindak sebagai basa karena dapat memberikan pasangan elektron kepada BF3 ya. Yang memberikan elektron itu adalah basa, yang menerima elektron itu asam. Oke, bisa dipahami ya. Nah, keunggulan asam basa Lewis. Jadi Lewis itu punya beberapa keunggulan ya. Yang pertama, asam basa Lewis itu dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima elektron bebas. Contohnya pada pembentukan senyawa kompleks. Nah, itu bisa dijelaskan oleh Lewis ya. Yang kedua, dapat menerangkan sifat basa dari zat organik seperti DNA, RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Itu Lewis yang bisa menjelaskan. Karena menurut Lewis kan asam basa itu terkait dengan serah terima elektron. Maka untuk DNA maupun RNA, senyawa-senyawa organik itu bisa dijelaskan oleh teori asam basa Lewis. Nah, yang terakhir, sama dengan teori Bronsted-Lowry, dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Jadi memang larutan itu sendiri sudah bisa dijelaskan mana yang asam, mana yang basa. Thank you, sampai di sini materinya tentang teori asam basa dari Lewis, Bronsted-Lowry maupun Arrhenius. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya, di kesempatan selanjutnya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat bersama Chemistry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.